Ya. Oke, jadi saya mulai aja ya. IHSG ini sesuai dengan prediksi kita ya. Kalau misalkan so far sih masih sesuai dengan prediksi kita ya. Ini saya kasih gambar aja. Ya kalau di sini kan high, di sini adalah lower high. Di sini misalkan kita kasih coding low, di sini adalah higher low. Nah, dari komponen ini kita bisa memprediksi oh ini akan ada potensi buat pola symmetrical triangle ya. Buat pola symmetrical triangle atau misalnya kalau kita pakai garis yang mendatar ya berarti descending triangle seperti itu. Nah, ini candle waktu tanggal 4 ya. Tanggal 4 tuh hari Senin di ini hari 4/11 ya. Ini Senin di 2 minggu yang lalu. Nah, jadi selama 2 minggu dari tanggal 4 sampai tanggal sekarang itu pergerakan marketnya sideways. Ya, pergerakan marketnya itu sideways. Nggak kemana-mana. Ya, selalu ada di dalam kotak hitam ini. Ya, selalu ada di dalam kotak hitam ini. Ini kayaknya saya hapus aja supaya nggak terlalu pusing, gitu ya. Nah, ada di dalam kotak ini, ya. Selama IHSG nggak bisa break kotak atas atau misalnya batas atasnya ini di 6784 dan dia nggak bisa breakdown juga dari low-nya di 6559, ya maka pergerakannya akan sideways terus. Ya, pergerakannya maka akan sideways terus. Nah, tapi kalau misalnya dia bisa breakout dari high-nya 6784, maka berpotensi ngarah ke downtrend line ini, ya. Downtrend line ini yang waktu 2 minggu yang lalu saya selalu bilang downtrend line ini itu adalah area resisten kuat ya. Yang kita prediksi itu pantulannya ya. Setelah dari sini mantul, karena di sini itu di kisaran 7.000. Nah, nyentuh 7.000 ada potensi koreksi dan kemudian naik lagi ya. Yang kemarin minggu lalu saya sempat bilang kemungkinan breakout-nya itu di kisaran bulan September. Ya, kisaran bulan September, tapi ya bisa jadi bentuknya seperti ini gitu ya. Tapi naiknya pelan-pelan gitu, terus dia breakout bisa. Nah, cuman untuk sekarang ini malah ada potensi support yang di sini 6559 itu bisa dijebolin ya. Kenapa? Kalau misalnya kita lihat di weekly chart, ya, di weekly chart, pada saat minggu ini ya, yang di sini candle ini satu candle itu 1 minggu, artinya pergerakannya dari Senin sampai Jumat, ya, termasuk kalau misalnya hari Rabunya libur atau hari Kamisnya juga libur, itu termasuk di dalam candle ini ya. Nah, pada saat 1 minggu turun, minggu berikutnya itu dibales dengan demand yang cukup besar, makanya dia bisa balik naik. Ya, kena resisten yang waktu kalau di daily itu ada gap ya, ada gap di sini ya, ada gap. Ya, waktu itu saya sempat bilang potensi target naik maksimal sampai sini, nggak mungkin lebih tinggi dibanding ini, gitu ya. Maksimal sampai sini nutup gap, terus dia koreksi. Ya. Nah, setelah naiknya yang cukup signifikan ini, dia langsung trennya mulai turun. Nah, tapi yang jadi pertanyaan, ya, pada saat turun, di sini kan ada candle hammer ya. Candle hammer, di mana candle hammer ini biasanya menunjukkan adanya demand yang cukup besar. Ya, menunjukkan adanya demand yang cukup besar. Tapi 1 minggu kemudian, ya, yaitu di candle ini langsung candlenya warnanya merah. Artinya apa? Demand yang cukup besar ini tiba-tiba hilang atau misalkan nggak hilang deh, bisa dibilang sellernya lebih dominan, ya, sellernya lebih dominan. Nah, ini yang akan membuat IHSG kita ya dengan adanya seller yang makin dominan itu akan membuat IHSG kita
ada potensi turun sampai 6.000 rupiah. Ya, oh, tahunya dari mana, Pak? 6.000. Ya, simpel. Kita bikin seperti biasa ya, Fibonacci. Ya. Nah, Fibonacci 38,2 itu ada di 6.050. Nah, kisaran sinilah ya. 6.050. Kalau sekarang cuman ketahannya di Fibo 23,6 gitu. Ya. Jadi sebenarnya turun sampai ini 6.000 atau misalnya turun sampai 5.700-an ini masih wajar karena kenaikannya cukup tinggi ya. Kenaikannya udah cukup tinggi dari 4.000 lah ya, dari 4.000 sampai 7.000 ya, berarti udah hampir 100% naiknya gitu. Jadi kenaikannya, karena kenaikannya tinggi ya, penurunannya juga potensinya dalam. Ya, itulah kenapa saya sebenarnya sangat nggak suka banget kalau misalnya rekomen saham-saham yang udah naiknya tinggi. Ya, resiko penurunannya dalam banget ya. Model kayak film tuh. Film tuh kalau naik harganya kan 2.400 nggak pernah turun. Ya, nggak pernah turun. Nah, biasanya kalau kayak gitu pada saat turun itu ARB-nya berjilid, itu mungkin bisa 2 minggu ARB. Ya, tiap hari ARB terus selama 2 minggu gitu. Nah, yang di weekly chart IHSG ini sellernya masih besar. Ya, sellernya masih besar. Nah, waktu minggu lalu saya berharap itu eh, sektor energi itu bisa menahan penurunan dari IHSG ya, penurunan dari IHSG. Ya, di mana sektor finance kita mulai secara sektoral ya. Indeks finance dulu kita mulai. Ya, di mana sektor finance tuh masih cuman technical rebound sementara sampai area sini terus dia turun lagi. Gitu. Ya, ini masih didukung dengan penurunan atau potensi penurunan dari Big Bang. Big Bang-nya BBCA. Nah, BBCA waktu 2 minggu, 3 minggu yang lalu saya sempat bilang area support 7250-an. Potensi kalau jebol, potensi koreksi sampai sini, 66 sampai dengan 64. Ya, di sini harusnya dia kuat. Cuman pada saat prosesnya, ya nggak langsung turun sampai sana. Kalau langsung turun sampai sana, udahan IHSG udah nggak akan turun-turun dalam lagi gitu. Prosesnya itu akan naik turun, ya. Turun, jebol, balik lagi, jebol lagi. Nah ini balik lagi gitu, ya. Sementara masih kayak gini. Tapi trennya tren turun. Kita lihat di weekly chart. Nah, nih. Bapak Ibu bisa lihat ya, moving average-nya udah berpotongan ke bawah. Udah berpotongan ke bawah. Moving average sudah berpotongan ke bawah, yang merah itu moving average 13. Ya, periodenya pendek, memotong ke bawah moving average yang biru, yang 34 hari. Ya, biru tua maksudnya. Artinya apa? Artinya ya tren turunnya itu udah makin kelihatan. Ya, udah makin kelihatan. Ini 1 minggu lagi merah, makin confirm tren turunnya gitu. Itu kalau dari moving average. Kalau dari MACD, nah ini MACD juga udah masuk ke bawah dari 0. Ya, udah minus ke bawah dari 0. Atau di bawah 0, mirip kayak gini ya. Ini di bawah 0. Ya, pada saat tren MACD masuk ke bawah 0, ya trennya turun. Gitu, trennya turun. Tapi kalau ini ya, ini kan dari bawah 0 naik, terus turun, naik lagi. Nah, ini trennya baru positif. Ya, baru trennya positif. Tapi kalau udah mulai turun ke bawah 0, nggak naik lagi ke atas 0, ya berarti trennya masih negatif. Gitu. Ya, BBCA trennya jadi masih turun. Gimana dengan BBRI? BBRI sama ya, weekly chart-nya begini. Ya.
MACD begini. Jadi Big Bang tuh rata-rata pada turun. Nah, di sektor finance yang saya udah sempat sampaikan di minggu lalu dan 2 minggu yang lalu, bank-bank besar ini koreksi. Nah, pada saat bank-bank besar ini koreksi, ada potensi bank-bank kecil itu yang gantian jalan. Tapi secara market capital kan bedanya jauh nih, bank-bank besar dengan bank-bank kecil. Ya, makanya sektor finance itu masih akan terus turun, padahal bank-bank kecil ini ada potensi untuk naik. Cuman karena bank-bank kecilnya ini yang ada potensi untuk naik, karena market kapitalnya jauh lebih kecil dibanding bank-bank besar, maka sektor finance sudah nggak akan jadi penggerak IHSG lagi. Ya. Nah, bank-bank kecil yang kita pegang itu adalah Amar. Ya, Amar. Nah, Amar ini potensi head and shoulder ini udah saya sempat sampaikan di mungkin bulan kemarin. Ya, mungkin di bulan kemarin pada saat kita mulai kumpulin Amar di kisaran segini ya. 280-an sampai 290-an. Nah, hari ini tuh Amar break dari pola set base-nya. Ya, ini kan candle panjang, volumenya cukup tinggi. Ya, candle panjang di sini ya, volumenya cukup tinggi. Terus setelah itu candle-nya bergerak di dalam dari range satu candle ini. Ya. Jadi dia sideways. Nah, pada saat sideways, kita mengandalkan indikator stokastik ini. Dan hari ini breakout dari sideways, volumenya tinggi, stokastiknya hampir berpotongan ke atas. Artinya apa? Artinya kalau besok si Amar ini kuat di atas dari resisten ini di 316 resistennya, ya ini akan terbuka atau akan membuka peluang untuk Amar melanjutkan kenaikan. Ya, ya minimal target naiknya kurang lebih ya di kisaran sini ya, kisaran sini. Cuman saya sih berharapnya naiknya sampai sini supaya apa? Supaya head and shoulder ini batal, ya. Pola head and shoulder ini batal dan jadi pola yang namanya double bottom. Ya pakai inilah ya. Pola double bottom. Gitu. Ya, saya harap ini batal supaya jadi pola double bottom di mana area resistennya di kisaran 430-an ya. Dan kalau ini di breakout, potensi kenaikannya itu bisa sampai kisaran sini lagi. Ya. 580. Seperti itu. Ini target dari pola doang ya untuk Amar ya. Target pola segini. Tapi kalau breakout dari high-nya yang 58 570-an ini ya akan lanjut naik lagi gitu ya. Cuman ini kita akan kawal ya. Waktu kemarin kita udah masuk, hari ini kita tambah barang di 316 ya. Nah, ini kita tambah barang di 316. Volume tinggi, closing di atas 316. Ini harusnya akan bagus ya. Harusnya akan bagus. Ya mungkin besok akan ada retracement ya dan lanjut naik lagi bisa jadi. Gitu ya. Yang jelas kalau kita lihat secara teknikal jangka pendeknya ini masih ada potensi untuk naik ke atas. Ya. Nah, weekly chart kita lihat. Weekly chart-nya secara pergerakan dari indikator moving average ya ini udah mulai ngarah hampir memotong ke atas. Ya, mungkin sekitar 1 minggu lagi kalau dia confirm dia akan motong ke atas, naik ke sini. 1 minggu lagi. Ya, minggu ini mungkin naik sampai sini. Mungkin ya, mungkin naik sampai sini. Nah, yang jelas kalau kita lihat indikator MACD-nya, ya MACD-nya itu memang udah di bawah 0 ya. Nah, ini MACD-nya tuh udah di bawah 0.
Yang birunya itu minus 6,65, yang merahnya 3,61. Nah, kalau ini dia memotong ke atas, ya artinya bakalan balik ke atas 0 lagi. Nah, itulah akan memulai tren naiknya si Amar. Gitu ya. Jadi sebenarnya menurut saya sih untuk Amar sangat terbuka, sangat besar potensi naik menuju 580. Cuman ya saya nggak mau muluk-muluk dulu ya, karena eh, kalau terlalu muluk kadang suka gagal. Ya, model kayak kemarin ya, Adaro kita dapat murah, eh, targetnya harusnya udah capai, cuman saya upgrade target ke 3.200 ya. Bukan di 2.970 lagi gitu, saya upgradein ke 3.200, ternyata malah beberapa hari kemudian kena trailing stop kita kan. Gitu. Nah, untuk Amar ya, saya sementara targetinnya di area sini. Sementara di sini maksimal. Ya 400 lah, ya 400 sampai 430. Gitu. Kurang lebih di sekitar situ, ya. Kita akan pantau ya. Jadi sebenarnya secara teknikal ada resisten di sini, tapi saya rasa masih bisa buat naik ke sini. Ya. Kita akan pantau seperti apa pergerakan Amar di minggu ini. Ya. Terus baru hari ini kita rekomen Breeze. Ya, baru hari ini kita rekomen Breeze ya, di mana Breeze kemarin naik cukup signifikan di tanggal 12 Juli ya. Hari Selasa minggu kemarin, 7, 11, 4, 7, 11. Ya, Selasa. Ya, ini Rabu, Kamis, Jumat, hari ini Senin. Ya. Nah, ini kalau misalnya kita gambarin garis trendline nih. Ini udah breakout dari downtrend line ya. Ya, breakout terus dia retest downtrend line dan dia rebound. Hari ini kalau lihat pergerakan volumenya juga mulai naik lagi ya. Ini harusnya besok akan breakout 1545 ya, menuju targetnya ke sini ya. 1825. Ya, kalau diambil rank, saya ambil rank sini. Ya, atau misalnya mau di sini juga bisa gitu ya. 1740 sampai 1825. Kurang lebih sekitar situ. Ya. Ini udah breakout dari downtrend line. Jadi harusnya udah mulai akan lanjut naik. Oh, ini weekly ya. Daily-nya kok nggak mau berubah? Oh, udah. Loh, kok nggak mau berubah? Coba saya ganti dulu ya. Agro. Balik lagi ke Breeze. Oke, ini weekly-nya. Ya, weekly-nya dari Breeze. Nah, kalau misalnya kita ilangin nih, kita ilangin ini ya, misalkan ya. Kita ilangin ini, terus kita hide yang moving average. Kita cuman lihat candle-nya aja ya. Kita ngomong bahas candle ya. Di minggu ini, candle-nya adalah hammer. Dan seperti biasa, hammer harusnya itu menunjukkan demand yang cukup besar. Maka kebetulan minggu depannya dia naiknya gede. Ya, agak beda sama ini ya, IHSG. Ya, IHSG itu mirip kayak gini, ada hammer, minggu berikutnya merah. Nah, tinggal nunggu minggu ini. Kalau minggu ini hijau, ini contohnya IHSG ya, bakalan potensinya kayak gini. Tapi kalau minggu ininya merah, bakalan jebol ke bawah. Ya, bakalan jebol ke bawah kalau minggu ini masih merah. Nah, kita ngomongin ke Breeze. Ada pola candle hammer.
diikutin dengan candle yang Marubozu yang cukup besar, ya, volume transaksi juga naiknya lumayan. Nah, hari ini kalau dia bisa breakout resistennya di 1545, maka akan membuka peluang di sini. Nah, bisa jadi ya, bisa jadi. Saya bilang bisa jadi ya. Bisa jadi ini secara weekly dia akan membentuk pola three white soldier, ya, di mana artinya pola itu adalah pola bullish reversal. Candlenya 3 minggu berturut-turut hijau, ya, tidak pernah bikin lower low, tidak pernah bikin lower low, gitu, ya. Jadi itulah kenapa BRIS ini mulai kita rekomendasiin. Meskipun masih 10% ya, kecuali dia bisa breakout dari 1545, itu baru akan nambahin porsi 5%. Ya. Oke, ini BRIS ya. Terus nambah lagi agro tadi. Ya, cuman untuk agro hari ini sayangnya dimerahin, ya, hari ini sayangnya dimerahin. Kalau hari ini hijau itu bakalan cakep. Ya, tapi ya mau nggak mau market kan selalu benar ya, secara teknikal itu market selalu benar, nggak pernah salah. Jadi ya kita tinggal lihat aja besok responnya seperti apa, gitu ya. Karena kebetulan tadi sore itu saya dapat info, oh Belvin pom-pom ini nih agro nih, dan harga masuknya nggak jauh dari harga masuk kita. Kita masuk 760, Belvin suruh buy-nya buy IFRIC 765 gitu. Nah, sebenarnya kalau secara teknikal, confirm-nya itu pada saat dia breakout 785 gitu ya. Tapi kenapa Pak Chandra tadi rekomen 760? Nah, jawabannya ada di time frame 30 menit. Ya, time frame 30 menit. Nah, di candle ini. Ya, satu candle ini volumenya ini besar. Terus berikutnya sideways selalu ada di range candle ini. Ya. Oh, sorry. Mungkin pakai ini aja. Nah, ya. Selalu sideways di area kotak biru ini. Nah, makanya saya rekomennya break 760 karena harusnya pada saat dia break dia tuh jalan naik gitu. Tapi ya mungkin ada, kalau tadi saya lihat secara bandarmologi ya memang tadi ada distribusi ya hari ini. Ya kita berharap besok mulai ada akumulasi lagi ya supaya dia bisa balik lagi naik ke atas 760 dan dia lanjut naik ya. Target saya sih sementara masih di sini ya. Nah, cuman ini target masih bisa direvisi. Ya, kebiasaan saya kan pada saat udah mendekati target, kita lihat ada pola candle atau enggak ya, candle reversal atau enggak. Kalau enggak, kita akan naikin targetnya. Gitu ya. Nah, itulah kenapa tadi direkomend agro buy di 760, buy IBRIC 760. Gitu. Ya, kalau Belvin rekomennya buy IBRIC 765 berarti dia lihatnya candle yang ini. Artinya apa? Artinya saya rekomendasi duluan dibandingin Belvin. Ya bukannya mau nyombong, tapi ya mungkin dia penggeraknya gitu bandarnya. Cuman kalau analisa saya seperti ini, gitu ya. Nah, bagi yang alergi sama rekomendasinya Belvin, ya mungkin bisa hindarin saham ini, gitu ya. Nah, oke lanjut ya. Nah, ini secara daily ya, Bapak Ibu ya. Secara daily. Nah, gimana kalau secara weekly-nya? Ya, masih sama. Weekly itu masih sama. Kalau kita lihat di sini ya, ini hammer atau palu gitu. Terus satu candle panjang. Ya, satu candle panjang. Nah, harusnya itu ini
juga candle-nya hijau. Kalau mau bagus ya. Kalau memang dia mau naiknya serius, ini harus candle hijau selama 1 minggu ini. Ya, terutama harus lewat dari high yang di sini 865. Baru minggu-minggu berikutnya akan bagus, ya akan potensi naik. So kita untuk agro, ya kita akan lihat karena kita udah masuk ya, kita akan lihat minggu ini akan seperti apa si agro ini. Kalau minggu ini candle-nya bisa closing hijau di atas 865, minggu berikutnya pasti akan jalan lagi. Ya, tapi kalau misalnya minggu ini nggak bisa closing hijau melebihi 865, ya kita akan lihat dulu kayak gimana gambar pola candle-nya atau gambar candle-nya seperti apa. Ya, yang jelas kalau kita lihat secara tren dari MACD, ya trennya ini kan MACD masih di bawah 0 ya. Cuman dia mulai berpotongan ke atas. Artinya apa? Artinya mulai akan sideways atau malah perubahan tren naik. Sorry, bentar. Sideways ya. Mungkin akan sideways. Tapi saya bilang sideways ya, nggak langsung tiba-tiba jadi naik, enggak. Ya. Mungkin sideways naik sampai sekitar 1.200-an, terus turun lagi. Nah, itu bisa. Tapi nggak akan langsung uptrend, itu enggak. Gitu ya. Kecuali dia memang langsung naik ke atas ke atas MACD-nya langsung naik ke atas garis 0. Contohnya sama apa ya? Hmm, bukan. Dan coba nanti kita cari ya contohnya ya. Ya, jadi kurang lebih untuk agro seperti itu ya. Ini harusnya kalau dia naik maksimal naiknya sampai sini. Ya, secara candle disinilah area resisten kuat. Ya kalau dikasih range ya saya turunin sampai sini. Ya ini range ya. Gitu. Ya. So, kita akan lihat dulu agro, BRIS, dan AMAR untuk minggu ini seperti apa. Oke, kita lanjut ke sektor selanjutnya ya. Kita masuk ke sektor cyclical. Oke, sektor cyclical ini yang chartnya garis biru downtrend line ya, garis bawah support ya. Support. Ini membentuk pola kalau ini jadi ya, polanya ada falling wedge. Sementara ini yang udah kita gambar minggu lalu ya. Indeks cyclical tuh ternyata masih sideways juga selama 2 minggu ini. Gitu ya. 2 minggu ini di tanggal 4 juga sama ya, sideways. Ya, sideways kalau ngelihat si MACD-nya sih harusnya ada potensi untuk naik. Dan kalau kita sideways kan indikatornya stokastik yang dipakai. Ini juga ada potensi untuk naik kalau besok naik. Tapi kalau besok merah, potensinya lanjut turun. Ya, simpel itu. Nah, di indeks cyclical kita masih pegang GJTL. Ya, kita masih pegang GJTL yang lagi-lagi sideways. Ya, lagi-lagi sideways. Waktu itu kita masuk di area sini ya, di tengah-tengah dari pola rectangle yang udah kita gambar dari bulan lalu. Ya, terus naik sampai sini, cuman target kita di area sekitar sini. Jadi masih belum dijual dan sekarang ada di posisi sini. Balik lagi ke area resisten rectangle-nya. Ya, dan dia lagi sideways. Nah, kalau dia berhasil keluar, artinya dia ternyata lanjut naik ke atas, bukan lanjut turun ke bawah ya. Kalau lanjut naik ke atas, peluang ke sini terbuka lebar, ya.
peluang ke 780-800 semakin terbuka, cuman sayangnya mungkin pergerakan GJTL ini kan agak lambat ya. Mungkin ya akan lama nyampe sininya gitu. Ya, akan lama nyampe di area 780-800. Ya, so far sih masih bisa di hold ya, Bapak Ibu. Nah, kita lihat di weekly chart-nya. Nah, ini nih weekly ini salah satu contoh ya. Ini sekarang, nah, ini sekarang di sini posisi di minggu ini garis birunya itu udah mulai positif di 2,69. Udah di atas 0, tapi garis merahnya memang masih minus 5,15. Ya, memang masih minus 515. Nah, ini salah satu contoh ya. Kalau dia udah berpotongan MACD-nya, ya berpotongan, ini akan sideways. Tapi ada kalanya pergerakannya akan cukup tinggi gitu pergerakannya, model kayak gini. Nah, terus kalau dia mulai naik ke atas, ya ini candle-nya atau harga sahamnya juga akan mulai naik gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau menurut saya model kayak agro tadi harusnya bottom-nya udah lewat, ya harusnya bottom-nya udah lewat. Alias harusnya udah nggak akan turun-turun lagi di bawah 600 itu udah susah, ya untuk agro. Ya kurang lebih ini GJTL contohnya ya. Nah ini kan lagi sideways juga secara candlestick. Kita lihat ya, bisa lihat satu candle hijau dibales satu candle merah, dibales lagi hijau lagi, ya ternyata minggu depan sellernya lebih dominan lagi ya. Nah, satu minggu buyernya dominan, satu minggu sellernya dominan tapi kecil. Ya, ini masih sideways. Kapan break sideways-nya? Ya pada saat lewatin dari candle ini 735. Lanjut ke sini, ya bisa lebih malah. Oke ya, gitu yang weekly chart. Terus beberapa hari kemarin masuk SCMA. Ya, kebetulan ya SMA kita rekom di sini ya. Terus hari ini pas kena downtrend line. Ya, kebetulan. Saya kasih warna ungu deh. Jangan hitam deh. Ya, kena downtrend line. Ini mungkin ada potensi koreksi ya, koreksi sehat. Kisaran balik lagi ke harga rekomen kita ya. Kisaran 206, mungkin saya gambar aja kali. 206 sampai dengan nah sini 212 ya, atau mau 214 di sini juga boleh. Ya. 206 sampai 214 ya. Jadi artinya turun dulu sebentar, naik lagi, breakout dari downtrend line-nya ke area sini. Artinya pada saat nyentuh sini, ini potensi double bottom. Ya. Kalau ini di breakout, double bottom confirm, targetnya sini. Ya, kisaran 300. Ya, ini kenapa direkomend? Karena ada potensi membuat pola falling wedge namanya. Ya. Terus kalau misalnya kita lihat cuman dari sini ya, dari hammer ini sampai sekarang, ini kan sideways. Indikator yang dipakai apa sideways? Stokastik. Ya, stokastiknya udah begini. Harusnya sih jalan. Harusnya. Ya, apapun yang terjadi, kalau udah masuk, ya kita tetap sesuai dengan trading plan. Stop loss-nya di bawah 194. Ya, sedangkan stop loss-nya di sini, targetnya masih di sini. Ya, bahkan bisa lebih dari itu. Ya, mencapai sini.
Terus di sektor ini kita masih ada MAPI. Nah, cuman MAPI dengan candle-nya merah hari ini, ya ini ada potensi besok akan lanjut turun. So, harusnya besok kita akan cut loss sih. Ya, harusnya kita akan cut loss. Nah, eh, potensi menarik tuh ada ABA ya, ada ABA, mari di sektor ini. Ya, yang pertama ABA. Ini kalau misalnya kita kasih coding, yang udah sempat ngikutin saya belajar coding, harusnya udah tahu ya. Kalau di sini kita anggaplah low, ya, anggaplah di sini high gitu ya. Artinya di sini higher high, ya. Nah, di sini higher low. Harusnya sih dia nggak boleh turun di bawah sini lagi. Harusnya nggak boleh, ya. Dia malah harusnya break dari high yang ada di sini. Dia harus di break out gitu. Supaya dia bisa bikin higher high lagi yang baru, ya. Gitu. Nanti yang kalau ini digarisin itu bisa terhubung. Ini digaris juga ini bisa terhubung. Jadi namanya uptrend line atau uptrend channel. Seperti itu. Ya, kalau misalnya kita tarik garis, nah jadi seperti ini gitu. Ya, uptrend line. Ya, jadi ini harusnya udah mulai uptrend. Weekly chartnya kurang lebih hampir sama. Ya, memang ini ada satu candle panjang ya yang naik sampai 264 dengan volume yang cukup besar ya. Artinya candle setelahnya kan ada di dalam dari satu candle ini ya. Ya, artinya dia sideways selama ada di dalam range candle ini. Nah, ini baru akan mulai confirm naik lagi pada saat dia breakout 264. Ya, break 264 dia akan lanjut naik lagi. Seperti itu. Kalau misalnya kita coba tarik garis trend line, ya harusnya sih masih bisa ke sekitar sini ya. Harusnya masih bisa ke sekitar sini, 320 sampai 325. 325, 352. Ya, kita akan lihat dulu kayak gimana nih pergerakannya. Karena ini kan eh, apa uptrend channelnya seperti ini ya. Jadi mungkin naik kena sini, ada koreksi sebentar, naik lagi. Nah, ini kan butuh waktu. Ya mungkin nggak akan kena yang atas di 352. Mungkin malah kenanya yang bawah di 320 gitu. Ya. Tapi kalau kita lihat ya seperti biasa kalau kita lihat MACD udah memotong ke atas. Ya, MACD udah memotong ke atas meskipun masih di area negatif. Ya, tinggal dipantau beberapa minggu kemudian gitu. Beberapa minggu lagi. Ya, kalau kita bilang oh ini sideways, ya stokastiknya nih lihat. Harusnya sih stokastiknya masih bisa naik. Gitu ya. Oke. Marinya gimana? Marinya juga masih oke. Masih oke ya, masih sideways di range ini. Ya.
malah lebih low risk sih kalau menurut saya Mari itu. Ya, karena masih ada di bawah. Ya, masih ada di bawah, ini potensi double bottom ya Bapak Ibu ya. Double bottom, kalau double bottom yang kebentuk, confirm, saya gambar ulang aja deh. Nah, 210-an ya kurang lebih. Sampai area sinilah resistennya. 200 sampai 210-an. Nah, kalau double bottomnya confirm, ya lanjut naik. Targetnya 260. Ya, ini targetnya 260 dari mana? Ya dari ini, low-nya. Selisih ini. Ini kalau misalnya pakai kalau apa? Penggaris gitu. Selisihnya 68. Artinya kalau dia naik 68 ke atas. Ya, sekitar sini lah ya. 278 targetnya. Ini dari pola aja. Gitu. Cuma kan belum tentu langsung naik gitu aja ya. Pasti ada prosesnya gitu ya. Ada prosesnya. Gitu. Ya, kurang lebih untuk sektor siklikal ini dulu ya. Sebenarnya kalau lihat beberapa saham lain itu masih ada yang menarik gitu. Cuman saya mau coba fokus di sini dulu ya, yang lebih kelihatan. Yang sahamnya udah lebih kelihatan. Untuk ABA juga ada akumulasi gitu ya. Marinya masih setengah-setengah gitu. Ada kadang akum, kadang distri gitu ya. Jadi tapi masih menarik. Ya, jadi di sektor siklikal ini dulu ya, kita lanjut ke sektor berikutnya ya. Healthcare. Nah, sektor healthcare eh, seperti yang dibahas minggu lalu masih strong uptrend gitu ya, masih strong uptrend. Nah, cuman kalau kita lihat pergerakannya 1 minggu 1 minggu kemarin, ini mulai ada seller ya, kelihatan dari ekor panjangnya ada di atas ya. Terus hari ini udah mulai bikin new low lagi ya, meskipun kalau dari satu candle yang panjang ini sebentar. Oke. Eh, meskipun kalau lihat dari satu candle yang panjang ini ya ini masih terbilang sideways. Jadi kita masih nggak tahu nih dia masih mau ke arah lanjut naik atau balik arah gitu ya. Yang jelas selama dia kuat di atas 15.10 untuk jangka pendek ya, untuk jangka lebih menengahnya supportnya ada di sini di garis trenan ini yang hijau. Jangka pendeknya supportnya 15.10. Nah, di sektor ini kita cuma punya SAME. Ya, kita punya SAME yang kemarin kita beli pada saat dia breakout dari pola triangle. Ya, berharapnya naik sampai 450 dan kemudian ke 500-an. Nah, so far sih masih sideways ya, dan kebetulan MACD-nya udah mulai naik ke atas 0 nih, ya. Jadi harusnya udah bisa dibilang trennya mulai akan naik seperti itu. Ya, weekly chart-nya juga sama, ya. Dari sini awalnya minus, MACD-nya mulai naik pelan-pelan. Ya. So far selama masih belum lewatin garis orange di 450-an ya ada potensi sideways secara weekly. Ya, ada potensi sideways secara weekly. Jadi kalau misalnya garis hijaunya saya hapus, pola candle yang atau pola chart yang terbentuk adalah apa namanya tuh triangle. Ya, kurang lebih sekitar sih kayak gini lah ya.
kurang lebih kayak gitu. Ya. Ascending triangle namanya. Jadi break atas dia lanjut naik, break bawah garis uptrend line-nya ya dia turun. Gitu ya. Kita cuman punya ini untuk yang lain kemungkinan yang akan bagus tuh KF ya. Sorry. Ya, kita lihat yang weekly chart-nya dulu deh. KF, ya, ini udah mulai MACD udah mulai berpotongan meskipun masih di bawah 0, artinya masih minus. Ya. Jadi udah mulai sideways harusnya. Ya, jadi kalau dibilang ada potensi turun lagi bikin new low, kemungkinan sih nggak ada. Kemungkinan sih nggak ada, tapi kita harus lihat dulu respon dari marketnya seperti apa. Ya, ini KF. Cuman kenapa kita nggak rekomen ini? Karena pada saat itu lotnya masih tipis, ya masih belum rame. Nah kalau misalnya VIP banyak yang masuk, malah nanti dikirain mau ngegoreng, gitu ya. Jadi kita malah pindahnya ke Same. Nah ada lagi yang menarik DGNS. Ya, ini juga lotnya tipis-tipis sayangnya, ya. Padahal ini saya memang lihat waktu masih di sini ya. Dia naik tinggi, terus dibalas turun, ya. Nah ini biasa sih saya karena dia lotnya tipis-tipis ya dipakai buat trading manual. Sorry, trading sendiri gitu ya. Nggak saya rekomendasiin. Ya lotnya udah tipis, pergerakannya loncat-loncat. Nah ini udah capek TP nih ya. Terus harusnya ini pola candle reversal ya turun dulu harusnya. Ya kalau mau masuk ya silahkan. Mungkin di kisaran 340 sini balik lagi area masuknya ya. Targetnya masih berikutnya di 462 sampai dengan ini 490 gitu. Ya ini juga sama ya. Ini juga salah satu contoh nih. Kalau misalnya dia udah berpotongan di atas, sorry, MACD-nya memotong ke atas ya, atau golden cross, tapi masih di area teritori negatif. Nah, pada saat dia udah mulai positif, dia kenceng. Gitu. Ya. DGNS, cuman ya itu sayangnya nggak terlalu liquid ya. Kalau sekali beli banyak agak mengkhawatirkan. Ya, cuman kalau memang Bapak Ibu udah siap terima resikonya, silahkan diikutin sarannya ya untuk beli di area sini 340. Ya, beli di kisaran 340 atau setinggi-tingginya di sini 376. Setinggi-tingginya. Oke, targetnya di sini ya untuk DGNS. Karena kalau Bapak Ibu ingat minggu lalu saya rekomen CAKK di sini ya, tapi bukan di grup. Kenapa? Karena kalau di grup VIP itu kalau diikutin semua malah nanti bandarnya ngamuk ya, jadi nggak mau naikin ya. Tapi saya udah bahas ya di sini. Ya, ini udah capai target atau udah masuk area target ya. 165 sampai 186. Ini naiknya udah cukup lumayan tinggi. Ya. Ya udah kita lanjut lagi ke apa namanya sektor berikutnya ya. IDX Finance udah, kita masuk ke sektor infra. Ya, sektor infranya juga sideways ya Bapak Ibu ya. Sektor infra sideways, tapi coba pantau MACD-nya ini ya. MACD-nya udah mulai turun di bawah 0. Ada potensi sektor infra balik turun gitu ya. Ada potensi sektor infranya balik turun meskipun sideways ini kan indikatornya stokastik ya. Meskipun stokastiknya di sini golden cross.
Ya, kita lihat aja. Karena beberapa hari ini volumenya pada saat sideways itu volumenya kecil banget. Ya, di bawah dari rata-rata. Nah, di sektor infra ini, sebentar. Di sektor infra ini so far sih belum ada yang menurut saya sangat-sangat menarik ya. Tapi kemungkinan stand ini ada potensi untuk lanjut atau ada potensi untuk jalan. Ya, tinggal nunggu konfirmasi dari satu candle yang cukup besar gitu ya. Ini kan beberapa candle ini kan kecil-kecil semua ya. Artinya perdagangannya itu sepi. Ya, butuh satu candle yang besar antara yang model kayak gini ya. Ini kayak gini gitu ya. Jadi yang ada bodinya yang cukup lebar gitu ya. Buat menentukan arah selanjutnya akan seperti apa. Kalau ada satu candle hijau yang besar, ya berarti akan reversal. Tapi kalau lanjut, kalau munculnya candle merah seperti ini, berarti akan koreksi lagi. Simple itu. Nah, kalau ada satu candle hijau yang besar, itu udah boleh masuk. Untuk saham yang lain di sektor ini ya, di sektor infrastruktur, kalau saya lihat belum ada yang menarik. Ya. Mungkin ini TOWR ya. Sorry lupa. TOWR ini kan rumornya mau ada tender offer ya di harga 1.300. Nah, cuman kemarin kena target 1.200, terus koreksi. Dan sekarang lagi set base. Nah, pada saat set base ini ya kita harus lihat dulu apakah dia eh, masih bisa naik atau enggak ya di atas ini 11.20. Ya, kalau masih bisa bertahan di atas 11.20, potensi naik berikutnya cukup lumayan ya. Bisa sampai kisaran sini 12.85 sampai dengan sini. Oh ya, 13.30 gitu. Ya. Kalau kita lihat weekly-nya, weekly chart-nya ini udah mulai masuk area jenuh beli ya. Stokastiknya harusnya dia sideways dulu. Gitu ya, sideways dulu. Jadi kemungkinan baru ini aja, coba kita lihat dulu Telkom satu lagi. Oke, Telkom ini lumayan menarik ya, lumayan menarik. Lumayan menarik, tapi kemungkinan target naiknya itu cuma sampai di kisaran sini doang, 4390. Ya. Selama dia kuat di atas 4100. Gitu. Jadi yang mau masuk silakan, buy-nya di 4100, karena sekarang harganya 4190, berarti minimal belinya di 4100. Stop loss-nya 4010, targetnya 4390. Ya, ini kalau dari weekly-nya juga ada potensi untuk naik sini. Gitu ya. Oke, jadi untuk sektor infrastruktur ini dulu aja. Kita lanjut ke sektor industrial. Sebentar ya, Bapak Ibu. Oke, sektor industrial. Ya, ini
masih sideways ya, masih sideways. Jadi indikator yang kita pakai adalah stokastik. Ya. Nah, kalau dari ini resistennya ada di sini sampai dengan sini. Lewat dari ini 12.14 sekian, dia akan lanjut naik sampai sini 12.69. Ya, weekly chart-nya juga harusnya kurang lebih hampir sama. Oke, weekly chart-nya begitu ya di di sektor industrial. Nah, untuk di sektor industrial ini yang menarik itu adalah dari grupnya LiPo. Ini yang jadi pantauannya. Oke, sideways, lihat stokastik ya. Jadi konfirmasi ini akan jalan kalau dia bisa breakout dari 159 ya. Nextnya ke sekitar 179. Stop loss-nya di sini kalau mau masuk ya, masih kecil. 145. Kurang lebih targetnya sini ya, 179 186. MPPA-nya juga sama. Menarik MPPA-nya. Oh, nggak ada. Ya ini MPPA tuh nah, polanya adalah falling wedge ya. Konfirmasinya pada saat dia bisa breakout level harga ini. 200. 200 targetnya di sini. Sampai dengan di sini. 236 sampai 268. Ini kebetulan ada gap juga ya. Jadi harusnya 236 bisa jadi target yang cukup lumayan. Baru next ke 268 sampai sini 288. Ya ini kemungkinan sih, kemungkinannya beberapa hari lagi itu harusnya akan mulai gerak ya. Terutama kalau kita lihat dari weekly chart-nya, ini harusnya ada potensi jalan. Ya, oke, next kita lanjut ke sektor berikutnya ya. IDX Basic. Ya, IDX Basic masih rebound ya, masuk area sini. Ya, area support yang udah kita gambar jauh-jauh hari ya. Sideways, terus breakout, naik. Nah, cuman sayangnya harusnya di sini itu nggak kuat ya. Jadi harusnya nggak mau ada potensi untuk koreksi dulu ya. Koreksi dulu, mungkin double bottom baru dia naik lagi. Gitu ya. Nah, di IDX Basic ini yang bikin dia kemarin itu naik itu adalah BRPT. Ya, BRPT. Nah, sekarang BRPT trennya masih naik, jangka pendek ya. Naik. Nah, beberapa hari terakhir ini sideways. Artinya apa? Artinya ya di sini akan jadi resisten.
di sini akan jadi support. Kalau break 915 lanjut naik, breakdown 860, koreksi turun sampai 822. 25 mungkin ya. 825 atau 820. Ya, BRPT. Nah, BRPT itu masih saudaraan sama TPIA ya. Nah, TPIA-nya infonya tuh mau red issue ya. Mau red issue, mau stock split kalau nggak salah ya. Nah, biasanya kalau stock split itu akan koreksi. Jadi harus hati-hati di TPIA-nya kalau misalnya memang punya, ya silahkan di sell on strength aja. Ya, silahkan di sell on strength. Karena modelnya takutnya kayak ini ya, beberapa yang stock split tuh koreksinya lumayan. Harum. Ya, ini juga stock split kan. Nih di sini. Stock split. Naik sebentar, turunnya lumayan. Ya. Ini salah satu saham yang kena stop loss hari ini. Saham batubara yang kena stop loss hari ini. Kalau yang lain kena trailing stop. Nah, di sini tuh yang potensi menarik adalah INKP. Untuk trio metal, untuk Antam ya target koreksi Antam itu di sekitar 12.50. Untuk Inco mungkin di kisaran 4.000 paling mentok ya. Timah mungkin balik lagi ke 1.000. Nah, untuk INKP ini ada satu candle panjang ya yang di sini. Ini akan jadi resisten dan ini akan jadi support. Nah, kalau kita lihat beberapa hari ini demand-nya kuat, dibalas seller, demand lagi. Nah, tinggal lihat nih, yang mana yang lebih kuat nantinya. Selama dia kuat di atas 7550, ya akan lanjut naik. Targetnya sini, 81-an, 82. Gitu ya. Tapi kalau dia breakdown dari 7275, ya lanjut koreksi. Ya, harusnya ini karena sideways-nya udah lumayan panjang, harusnya arahnya akan naik. Ya, cuman saya nggak mau terlalu banyak di saham basic industri. Untuk sementara belum mau terlalu banyak. Oke, terus Avia rekomendasi kita 2 bulan yang lalu kalau nggak salah, atau bulan kemarin ya? Oh, bulan kemarin. Ya, kan kemarin kita udah capai target ya, kena TP di 950, terus koreksi. Nah, area masuk di mana? Ya sini, balik lagi sini, 830, 845. Ya, ini area konfirmasi untuk pola double bottom. Ya, ini aja nih. Double bottom. Naik, turun, naik lagi. Ya, ini double bottom, neckline-nya ditembus, ya, yang di sini ya, neckline-nya ditembus, harga sahamnya naik, dan sekarang mulai turun lagi, harusnya nguji ini. Sekaligus ini bisa jadi pola yang cukup menarik ya. Ini kan area resisten ya. Ini bisa jadi pola inverted head and shoulder. Ini left shoulder-nya, ini right shoulder, ini head-nya, ini right shoulder. Ya, ini harusnya menarik. Jadi kita tunggu aja di area 830 sampai 845 apakah ada pola candle reversal atau enggak. Gitu ya. Kalau ada menarik. Kalau nggak ada ya ditunggu dulu aja lihat kayak gimana. Gitu. Oke.
Di basic industry itu dulu aja. Kita pindah ke sektor berikutnya, transportasi. Nah, di sektor transportasi saya masih lihat view-nya itu adalah koreksi ya. View-nya adalah koreksi ya. Artinya dia naik sini ya. Ini kan area resisten kuat ya. Nggak bisa breakout atau stay di area berapa nih? 1953 gitu. Ya, nggak bisa apa namanya crossing di atas dari 1953 secara weekly ataupun daily. Nah, secara persahamnya ada potensi yang menarik tuh ASA. Kalau kemarin saya nggak rekomendasi, kenapa? Sorry, kemarin. Minggu lalu nggak rekomendasi, kenapa? Karena masih belum terlalu kelihatan penurunannya sampai mana. Nah, kalau sekarang, ini harusnya udah bisa kelihatan penurunannya udah mulai terbatas. Ya, udah mulai terbatas. Kita lihat yang di weekly-nya dulu deh, biar lebih gampang. Oke. Ya. Ya, ini si Asa waktu kemarin ya di sini ada pola namanya ascending bordering wedge, terus breakdown ya, breakdown uptrend-nya dia koreksi. Nah, terus 1 minggu kemarin udah bentuk pola hammer ya. Minggu berikutnya sideways. Nah, ini harusnya ya kalau dari analisa weekly ya harusnya dia sideways. Di mana ini area supportnya, ini area resistennya. Nah, resisten terdekat ya, yang paling dekat. Jadi kalau mau masuk ya buy on weakness paling di sini ya, 1580. 1580 1590. Ya, ini bisa jadi area yang bagus untuk buy. Ya, kebetulan dia sideways nih di sini. Nah, kalau ada satu candle hijau aja ya, itu bakalan bagus untuk ASA. Candle hijaunya harus yang kayak gini. Harus yang kayak gini atau yang model-model kayak gini boleh gitu ya. Pokoknya yang bodinya tuh panjang. Mau kayak gini lagi boleh. Kalau besok hijau lagi sih lumayan. Nah, kalau lihat dari daily-nya, arahnya kan akan mengarah ke sini nih. Ya, berarti kisaran di sini. Si area targetnya tuh 2330. Gitu. Ya, terus saya coba gambar. eh, Nah, ini juga udah breakout dari downtrend line-nya ya kemarin. Harusnya sih menarik ya untuk ASA. Nah, untuk saham di sektor ini yang lainnya menurut saya yang perlu dipantau selain itu adalah TCA.
Ya, yang perlu dipantau adalah TNCA. Kenapa? Karena kalau kita lihat MACD udah mulai semakin hari semakin naik ya, mengarah ke atas 0. Harusnya ini udah mulai menarik. Ya, dari weekly chart-nya juga sideways ya, range sideways-nya di range ini sampai dengan sini. Nih, 650. Seperti biasa sideways indikatornya stokastik ini udah mulai makin naik. Stokastiknya juga kalau kita ukur dari sini udah lebih. Harusnya arahnya lebih cenderung positif naik ke 650-an. Seperti itu. Oke, untuk transportasi itu dulu, kita pindah lagi ke indeks tekno. Sebentar ya Bapak Ibu. Oke, indeks tekno. Weekly chart-nya masih kurang oke. Masih sideways ya. Weekly chart-nya sideways. Indikatornya kalau sideways gunain ini. Jadi butuh 1 minggu dia hijau baru menarik. Nah, daily-nya ya ini kurang menarik sih daily-nya. Kelihatan. Ya, biasa didukung oleh turunnya GoTo dan Bukalapak. Ya, GoTo hari ini ARB potensi rebound tapi harusnya turun lagi. Next support atau next supportnya kita ukur pakai Fibonacci aja. Ya, harusnya turunnya sampai sini sih, 280 kurang lebih. 270, 280 ya. So, seperti biasa, bentar. Ini MTEK kayaknya udah mulai menarik. Yes, MTEK udah mulai menarik. Ya, MTEK udah mulai menarik ya. Area supportnya sementara tuh di sini. Nah, ya, jadi mungkin bisa buy on weakness di area sini. Target sementara terdekat di sini ya. Terus bisa aja nutup gap sampai sini. Jadi sebenarnya masih menarik sih MTEK tuh. Risk and reward-nya udah mulai kelihatan ya. Eh, Reward-nya udah mulai makin kelihatan, risk-nya juga udah kelihatan. Jadi maksudnya potensi penurunannya udah mulai terbatas harus. Terus saham apa namanya? Sektor teknologi lain itu ada kios sebenarnya yang cukup menarik, cuman menariknya ini karena dia mau corporate action ya. Besok itu tanggal untuk right issue di harga 300 plus dapat waran ya. Cuman saya nggak terlalu rekomen untuk masuk ke saham ini kecuali memang mau ngincer right issue-nya ya. Silahkan dapat waran gitu. Cuman perbandingan warannya juga saya lupa berapa banding berapa. Eh, yang jelas dia mau right issue di harga 300 ya. Hari ini 280 ya mungkin harusnya kalau mau banyak ditebus minimal di atas 300 ya harusnya besok. Ataupun kalau nggak besok ya pada saat perdagangan rate-nya ya harusnya harganya di atas 300. Seperti itu.
Ya, so far sih kalau kita lihat dari teknikal, dia harus break ini dulu ya, sekitar ya 300 ini berarti yang di sini 300, baru dia confirm naik gitu. Ya, terus di sini juga ada divergence. Ini harganya turun, sorry, ya dia bikin new low secara chart, tapi secara MACD dia bikin new high. Ya, dia bikin new high, higher low. Ya, di sini bikin lower low, di sini bikin higher low. Ada divergence berarti, divergence positif, yang artinya harusnya arahnya naik ke atas. Ya, cuman saya nggak rekomen ini di grup. Kenapa? Ya balik lagi, likuiditasnya agak kurang. Oke, di sektor teknologi ini aja, nggak banyak-banyak yang menarik. Next, kita lanjut ke IDX non-cyclical. Oke, indeks non-cyclical masih sideways sama kayak minggu lalu ya. 2 minggu yang lalu, sorry. Di range 715 sampai 690 ya. Kalau dia bisa breakout ini dia lanjut naik, breakdown ini dia lanjut turun. Ya. Oke, nah di sektor ini kita ada Unilever ya. Ya. Unilever ini lagi sideways di area sini. Ya, di area kotak ini. Nah, kalau dia keluar dari kotak baru dia mulai uptrend. Ya. Kita lihat secara weekly chart-nya. Oh, sorry, daily-nya dulu deh. Nah, ini MACD-nya terjaga di atas 0 ya. Ini harusnya besok naik dan dia mulai berpotongan, artinya akan mulai lanjut, tren naiknya akan mulai lanjut. Weekly chart-nya juga sama ya. Setelah naik tinggi dia sideways. Nah, sideways-nya pakai stokastik ya. Lanjut naik ke atas. Ya, harusnya dia masih bisa naik mengarah ke downtrend line-nya. Ya, kisarannya kemungkinan akan kenai di sini. 6.000 kemungkinan. Kemungkinan kenanya akan di 6.000. Ya, ini balik lagi tergantung kecepatan sama eh, ya kecepatan waktunya ya. Waktu dia naik ke resistennya itu berapa lama? Gitu. Makin cepat ya mungkin bisa makin tinggi. Artinya bisa aja naiknya sampai sini gitu. 6350. Dan yang perlu kita perhatiin di sini ada area resisten ya. 5225 sampai dengan 54. Nah, ini ada area resisten. Harusnya sih bisa di breakout sih 5254 ini. Ya. So far Unilever good. Saham-saham konsumer menurut saya harusnya pada saat sektor bankingnya turun, konsumernya harusnya mulai naik. Cuman saya nggak mau terlalu banyak dulu konsumernya, masih di Unilever aja dulu. Terus, tadi ada masuk ASA, ya. Kenapa masuk saham ASA?
Ini yang weekly ya, weekly candle hijau. Nah, ini harusnya candle hijau lagi. Ya, cuman memang saya nggak expect, awalnya itu saya nggak expect dia cuman di sini doang low-nya. Saya expect-nya turun dulu lah setengah dari body ini gitu kan, baru dia naik lagi kan lumayan. Ya, ini weekly-nya ya. Nah, ini daily-nya. Nah, daily-nya memang kalau kita lihat stokastiknya, wah stokastiknya udah di puncak semua nih. Ya memang, karena ini lagi trending banget gitu ya. Lagi trending banget. Makanya kita pakai patokannya adalah dia bisa bikin new low atau enggak. Ya, dia bisa bikin new low atau enggak. Dan rekomendasinya itu diambil tadi itu diambil dari sini. Hmm, gitu. Ya, rekomendasinya adalah buy break 314, stop loss di bawah 282. Itu diambil dari ini. Tadi sempat breakout, balik lagi ya. Nah, kita lihat nih, apakah besok bisa lanjut breakout. Kalau enggak, harusnya akan kena jebol support 282. Nah, jebol support 282 harusnya bisa turun sampai yang tadi 240-an ya, setengah dari candle ini bodinya. Ya, mudah-mudahan kalaupun turun sini harusnya bisa balik lagi, itu menarik. Ya, kita lihat aja kayak gimana ya. Untuk saham yang lainnya sementara belum dulu ya. Yang lainnya itu kalau misalnya ICBP gimana ya, sebenarnya sama sih consumer. Cuman Unilever lebih kelihatan aja. Menurut saya consumer tuh Unilever lebih kelihatan aja. Ya, kalaupun ICBP mau masuk ya boleh sih. Nah, tunggu breakout ini aja 9625 ya. Supportnya di sini 8975. Indofood-nya juga harusnya jalan. Ya, Indofood-nya juga harusnya jalan. Sini ya, 7225. Mayorannya, nah mayorannya belum ya. Oh, udah kena ini nih. Kino. Kino juga masih belum. HMSP-nya juga kelihatannya belum. Ya, belum. GGRM juga masih belum terlalu oke. Ada gap down ya, GGRM. Oh, hari ini candle hijau. Oh, ini layak diperhatiin nih. Besok. Ini ada gap ya, karena ada dividen. Besarannya kalau nggak salah di sekitar 7%-an. Jadi ini turun ke sini tuh 7%. Nah, sayangnya dia dia keluar dari area sideways yang cukup lama ya. Makanya harusnya sih ada naik dulu sebentar sampai sini, baru dia turun lagi. Atau nutup gap di sini, baru dia turun lagi. Ya, cuman karena ini juga nggak liquid, kita lewat. Oke, next ke IDX Property. Habis IDX Property, terakhir adalah IDX Energi. Kayaknya baru kali ini Zoom-nya selama ini ya. Terlalu lengkap bahasnya. Oke, IDX Property dari sini sideways ya, sideways ternyata di breakdown sampai sekarang masih belum balik. Nah, ini ada potensi double bottom ya, ada potensi double bottom. Apa namanya? Harusnya sih
udah cukup low ya. Dalam arti nggak bikin new low lagi harusnya. Gitu. Untuk si indeks properti. Nah, cuman dari sisi saham-sahamnya kita coba lihat dulu Summarecon. Summarecon masih belum terlalu menarik. Kita coba lihat CTRA-nya. Ya, CTRA lebih menarik sih. Ya. Ini ada resisten di sini. Break 860, targetnya ke sini 940-an. Mulai menarik nih CTRA. Ya, coba kita lihat BSD-nya. BSD-nya tunggu satu candle lagi lah ya. Rewon. Rewon masih belum. Oh ini MMLP. Ya, MMLP ini menarik. Hari ini naik cukup lumayan tinggi ya karena ada berita namanya apa ya? Provident Capital kalau nggak salah. Itu mau beli MMLP. Ya, tuker dari Tebik kalau nggak salah buat beli MMLP. Ya. Ini harusnya menarik sih. Kalau kita lihat dari trennya, nah kan udah breakout dari downtrend-nya ya. Jadi di area 420-an ini udah mulai menarik. 430 ya kisaran 418 sampai 430 lah menarik. Ya. Resikonya di mana? Batasi resikonya di sini. Di bawah 384 dengan target kenaikan di sini. 520. Ya, terus ada land yang hari ini rebound, ternyata dia apa namanya rebound di ini ya, di rasio golden rasio. Sayangnya saya hari ini nggak ngeliat land di ARB. Ya, hari ini rebound. Target koreksinya sebenarnya 124, ternyata dia ARB 126 terus dia rebound. Volume tinggi. Ya, mungkin naik sementara sampai 160 maksimal di 170-an. Nah, baru turun lagi. Cuman untuk sekarang nggak rekomen ya, ini saya ngasih tahu aja. Paling untuk properti itu dulu ya. Paling untuk properti itu dulu. Terakhir kita masuk ke IDX energi. Nah, IDX energi sideways ya. Pada saat di sini sideways. Kita lihatnya dari stokastik. Nah, cuman yang ekspektasi saya itu pada saat dia udah mulai naik sini, dia bisa breakout dan lanjut naik sampai sini nutup gap. Ternyata dia malah turun ya. So, alhasil adalah ada kita kena trailing stop. Ya, ada kita kena trailing stop di mana target sebelumnya kan di 2970. Ya, 2970 ternyata kena trailing stop. Nah, hari ini turun kemarin turun, hari ini bikin hammer tapi kecil ya, bikin hammer tapi kecil. So, kita akan lihat dulu apakah besok bikin satu candle hijau lagi gitu ya, yang cukup lumayan besar bodinya. Kalau iya, kita akan masuk lagi. Meskipun nggak akan dapat harga murah kayak kemarin ya, tapi kita akan tetap masuk karena ada rumornya itu dia ada potensi mau bagi dividen ya dari laporan keuangan 2021 dengan dividen yield-nya atau
Ya, dividen yield-nya itu di kisaran 20% dari harga sekarang. Ya. 20% itu dihitung dari harga 27,90. So ini akan menarik ya. Ya tentu aja kita harus tunggu juga laporan keuangan kuartal 2 ya. Yang kemungkinan di akhir bulan ini akan keluar juga. Ya, Adaro, PTBA kemungkinan akan keluar akhir bulan ini atau paling lambat pertengahan sampai pertengahan bulan depan. Ya, PTBA, Doit kita kena trailing stop juga. Ya, Doit kita kena trailing stop. Indi juga kena trailing stop. Ya, cuman hari ini Indinya rebound. Indi kena trailing stop, kita harus lihat dulu besok kayak gimana. Harumnya kena stop loss, ya. Kena stop loss karena kita modal awal 1460 ya. Targetnya 1800-an. Ternyata cuma naik sampai 1530-an, udah gitu dia koreksi. Ya, akhirnya kena stop loss. Stop loss-nya di sini ya, 1575, di bawah 1575 stop loss. So, kita lihat dulu nih untuk saham-saham batubara ya, kayak gimana. Cuman kemarin saya ada rekomen RMKE. Ya, RMK ini kemarin sempat sempat break high ya. Kalau kita coba lihat weekly-nya. Ya, berarti RMK ini kemarin sempat break out all time high-nya, tapi balik lagi. Nah, beberapa hari ini dia turun, tapi volumenya kecil. Nah, tinggal tunggu satu candle lagi hijau, itu baru menarik. Baru akan confirm dia akan lanjut jalan untuk RMKE. Ya. So far sih harusnya masih bisa lanjut naik ya. Target saya ini RMKI ke 1000. Diambil dari mana? Kita coba tarik Fibonacci. Nah, ya, di sini sih 900-an ya. Coba saya tambahin Fibonacci. Nah, ini di kisaran 1025 ya. Terus ada BEPS, ini juga menarik. Sorry. Oh, BEPS kayaknya bukan di sektor ini ya, cuman mumpung saya inget ya. BEPS ini rumornya sih mau ditarik lagi sampai di atas 7 ribuan. Rumornya seperti itu, tapi ya kita akan lihat dulu kayak gimana ya teknikalnya. Apa namanya? Loh, Medco. Ya, kita masih ada Medco. So far lumayan ya Medco. Tinggal tunggu kalau dia bisa breakout dari high di sini 575, ini harusnya akan jadi sinyal yang positif ya. Sorry, 575, 585 maksudnya. Ya, akan jadi sinyal yang positif untuk Medco. Kita lihat besok kayak gimana. Oke, untuk indeks energi itu aja. Kita mulai sesi pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan selain dari SMA ini? Ya, SMA ada pola namanya falling wedge ya. Ya, ada pola falling wedge. Kebetulan kena di sini ya. Terus bikin candlenya ini apa namanya? Gravestone. Pola candle gravestone di area resisten artinya harusnya ada potensi koreksi ya. Nah, target koreksinya itu 206 sampai 214, terus dia naik lagi
Ya, dia naik lagi sampai targetnya ke 248. Nanti kalau di sini bisa breakout, pola double bottom confirm next target 300. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan sampai sini? Oke, kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, mungkin hari ini sampai di sini dulu aja. Ya, terima kasih Bapak Ibu buat waktunya. Selamat malam dan happy cuan.